kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Budia akan mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, melalui video ini simak baik-baik ya. Alhamdulillah, hari ini kita masih belajar pada materi SKI bab 2, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, khusus hari ini Ibu akan membuat rangkuman materi SKI bab 2. Nah, mari kita simak bersama-sama yuk. Anak-anak Ibu semuanya, ada 4 sifat Nabi Muhammad yang wajib kita ketahui. Apa sajakah itu? Nah, yuk kita baca slide selanjutnya untuk memahaminya ya. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar, bukan hanya perkataannya yang benar ya anak-anak, tapi juga perbuatannya juga benar, sejalan dengan ucapannya. Contohnya, anak-anak tidak boleh berbohong. Anak-anak harus selalu berkata jujur dan berkata tentang kebenaran. Tidak boleh berbohong ya kepada teman ataupun orang tua. Nah, yang kedua adalah amanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Anak-anak bisa meniru sifat Nabi Muhammad amanah ini. Misalnya, ketika anak-anak diminta untuk belajar bersungguh-sungguh, anak-anak harus bertanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Karena belajar ini bukan untuk orang tua ataupun keluarga, tapi untuk masa depan anak-anak Ibu sendiri ya. Semangat belajar anak-anak ya. Nah, sifat ketiga yaitu tablik. Apa itu tablik? Tablik artinya menyampaikan segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Anak-anak bisa mencontoh sifat tablik ini di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu, kita harus menyampaikannya tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Ketika kita menyampaikan sesuatu pembicaraan, tapi kita menambahi atau mengurangi ucapan tersebut, maka nanti akan timbul fitnah. Jadi anak-anak harus menjaga ucapan ketika menyampaikan sesuatu ya. Nah, yang keempat yaitu fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas. Mustahil jika Nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan 6236 ayat Al-Quran, kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis, membutuhkan kecerdasan yang luar biasa anak-anak. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka memahami agama Islam dengan baik. Nah, anak-anak kita bisa mencontoh sifat fatonah ini. Kita harus menjadi insan cendekiawan muslim yang fatonah, yang cerdas, yang berwibawa, yang membawa harum nama Islam, nama negara kita, nama bangsa kita, terlebih lagi untuk saat ini membawa nama harum madrasah kita ya. Benar kan? Masuk ke bab 3 tentang hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat ke Habasah. Ya anak-anak, sekarang kita harus ketahui apa sebab-sebab Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke kota Habasah. Yuk kita perhatikan. Sebab yang pertama adalah ancaman kaum kafir Quraisy yang semakin meningkat. Nah, kenapa kaum kafir Quraisy mengancam Nabi Muhammad beserta para sahabat? Apa yang diancam? Nah, kaum kafir Quraisy ini mereka tidak menyukai Nabi Muhammad beserta para sahabat karena Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam di kota Mekah, sehingga mereka merasa terganggu karena mereka adalah penduduk asli kota Mekah. Oleh sebab itu, mereka memerangi, bahkan mereka mengancam dan memberikan kekerasan pada Nabi Muhammad dan para sahabat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad hijrah ke kota Habasah. Kita cek selanjutnya. Sebab yang kedua adalah agar dapat lolos dari siksaan kaum kafir Quraisy Mekah. Nah, Nabi Muhammad menyadari bahwasanya kota Mekah bukan lagi kota yang damai untuk diajarkan agama Islam di dalamnya.
Oleh sebab itu Nabi Muhammad ingin hijrah ke kota Habasah karena Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya Habasah adalah negeri yang dipimpin oleh raja yang sangat adil dan negeri yang makmur. Oleh sebab itu Nabi Muhammad hijrah ke kota Habasah karena di Mekah mereka mendapatkan kekerasan dan selalu dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu mereka hijrah agar lolos dari siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, sebab yang ketiga adalah negeri Habasah merupakan pusat perdagangan bangsa Arab. Selain memiliki kekayaan alam, sumber daya alam, dan raja yang adil, kota Habasah terkenal dengan sebagai pusat perdagangan bangsa Arab atau pusat perekonomian bangsa Arab. Sehingga waktu itu Nabi Muhammad dan para sahabat sangat memiliki keyakinan bahwasanya Habasah adalah negeri yang cocok untuk Nabi Muhammad dan para sahabat berdakwah mengajarkan agama Islam. Selain itu juga mudah dijangkau menggunakan perahu dari kota Mekah ke kota Habasah. Yang keempat adalah menyelamatkan diri dan akidah kaum muslimin kota Mekah. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat berbondong-bondong hijrah dari kota Mekah ke kota Habasah karena untuk menyelamatkan diri dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad tidak ingin kaum muslimin atau para sahabat meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Habasah secara diam-diam waktu itu menggunakan perahu ketika malam hari. Nah, begitu anak-anak ya. Baik anak-anakku semuanya, video ini cukup sekian dari Budia. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.